Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Malam Selasa 23 November 2021 dengan tema Tetap Hidup Dalam Iman. Di tengah carut-marut dunia yang semakin tua, di antara berbagai tantangan hidup dan kesulitan, Tuhan menghendaki agar kita tetap hidup dalam iman. Sebagai landasan renungan malam hari ini, kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-55 sampai dengan 1 Samuel pasal 18 ayat 5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa agar Tuhan mampukan kita untuk bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terimalah salam dan hormat kami. Saat ini kami bersiap untuk menerima sabda firman-Mu. Bukalah mata, hati, dan telinga kami, dan lembutkanlah hati kami, agar siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada malam hari ini akan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 55 sampai dengan 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya, amin. Kisah persahabatan antara dua orang atau lebih selalu menjadi topik yang menarik untuk disimak dan dipelajari. Ada banyak kisah persahabatan di dunia yang telah menginspirasi banyak orang di segala zaman dan tempat. Baik itu kisah persahabatan antara ayah dan anak, persahabatan ibu dan anak, persahabatan antara saudara, antar teman, bahkan persahabatan yang terjalin antara dua orang rival. Olimpiade Tokyo 2020 telah menjadi saksi kisah persahabatan sejati antara Mutaz Esa Barshim, seorang atlet lompat tinggi dari Qatar, dan Gianmarco Tamberi, atlet lompat tinggi dari Italia. Dua orang atlet ini telah menjadi rival dalam ajang kompetisi lompat tinggi dunia, sekaligus bersahabat sejak kejuaraan dunia junior 2010 di New Brunswick. Keduanya sama-sama pernah mengalami cedera kaki yang mengharuskan mereka untuk tidak mengikuti event-event lompat tinggi dunia, dan itu sangat berat bagi mereka. Untuk bisa kembali bertanding, butuh perjuangan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Disinilah persahabatan itu diuji. Meskipun mereka adalah rival, tetapi mereka tidak membiarkan satu dengan yang lain terpuruk. Mereka saling menyemangati dan mendukung untuk bangkit kembali. Sampai pada kesempatan di Olimpiade Tokyo tahun 2020,
Keduanya berhasil masuk ke babak final dan setelah melewati 2 jam kompetisi yang penuh perjuangan dan sportivitas, hasilnya seri, yaitu masing-masing mencapai lompatan terbaik setinggi 2,37 meter. Mereka berdua sama-sama telah berjuang untuk menyamai rekor Olimpiade, yaitu 2,39 meter. Namun sama-sama gagal. Akhirnya otoritas Olimpiade memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan lompatan penentuan dengan catatan bebas kesalahan pada hitungan mundur untuk mengesahkan kepemilikan tunggal gelar atau jump off. Tamberi memutuskan untuk mengundurkan diri karena kakinya cedera dan memberikan kesempatan untuk meraih emas kepada Barshim. Peluang untuk meraih emas sudah di depan mata bagi Barshim. Namun Barshim mendatangi Dewan Juri dan menyampaikan, "Apakah emas dapat dibagi di antara kami berdua jika saya mundur dari upaya terakhir?" tanya Barshim saat punya kans untuk memenangi emas sendiri. Lalu ofisial Olimpiade mengkonfirmasi bahwa hal tersebut bisa dilakukan. Mutas Esa Barshim tak berpikir panjang dan langsung menarik diri sehingga dia bersama Gian Marco Tamberi meraih medali emas. Mengetahui keputusan tersebut, Tamberi langsung memeluk Barshim. Lalu mereka berdua berselebrasi dan berteriak di sekitar lintasan. Persahabatan yang sungguh-sungguh sangat indah. Saling rela berkorban satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama juga mencatat kisah persahabatan sejati antara Daud dan Yonatan, anak Saul. Sejak pertama mereka bertemu, hati mereka sudah bertaut dan saling mengasihi sebagai seorang sahabat. Mereka adalah soulmate atau belahan jiwa, sahabat yang karib dan saling mensupport. Mereka disatukan oleh tekad untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa yang sama-sama mereka cintai. Tekad itu diwujudkan dalam bentuk kerelaan keduanya untuk tunduk pada rencana dan kehendak Tuhan. Ketulusan hati Daud dibuktikan dengan tetap melindungi keluarga Yonatan sepeninggal sang sahabat. Daud bahkan tidak membunuh Saul, ayah Yonatan, meskipun kesempatan itu beberapa kali sudah di depan mata. Kita tahu Daud berulang kali nyawanya berada di ujung tanduk karena Saul selalu berupaya membunuhnya. Namun ketulusan hati Daud kepada Yonatan, Daud tidak membalas dendam kepada Saul. Yonatan pun demikian. Walaupun dirinya adalah pewaris langsung tahta Saul, ia tidak membenci sahabatnya, Daud. Yonatan tahu bahwa Daud adalah orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan menjadi raja atas Israel. Ia lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Kisah persahabatan yang indah antara Daud dan Yonatan tidak bisa lepas dari sejarah keberadaan bangsa Israel. Persahabatan yang layak untuk kita teladani. Apa keistimewaan persahabatan antara Daud dan Yonatan yang dapat kita pelajari? Yang pertama, semangat untuk berkorban bagi sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang kedua, mereka saling mendukung untuk tetap hidup dalam iman dan membuat kehendak Tuhan terjadi. Yonatan tahu bahwa Daud adalah orang yang dipilih dan diurapi Tuhan untuk menjadi raja Israel menggantikan ayahnya. Karena itu dia rela bahkan mendukung Daud menjadi raja Israel. Daud juga tahu
bahwa ia sudah dipilih dan diurapi Tuhan untuk menggantikan Saul. Tapi Daud tidak mau membunuh orang yang pernah dipilih dan diurapi Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Saya percaya pasti Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki sahabat di dalam kehidupan ini. Entah itu dengan orang tua, pasangan hidup, saudara, teman, relasi, atau bahkan mungkin rival dalam berbisnis. Tuhan menghendaki adanya persahabatan yang sehat. Persahabatan sejati yang sehat adalah persahabatan yang saling mendukung untuk tetap hidup dalam iman dan membuat kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Selamat merayakan persahabatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Melalui persahabatan Daud dan Yonatan, kami belajar sikap saling mengasihi, semangat untuk berkorban, dan sikap saling mensupport. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menghadirkan sahabat-sahabat di dalam hidup kami, sehingga kami bisa merasakan hangatnya kasih-Mu, ya Bapa. Mampukan kami untuk mewujudkan persahabatan sejati yang sehat seperti yang Bapa kehendaki, yaitu persahabatan yang saling mendukung untuk tetap hidup dalam iman dan membuat kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mengucap syukur atas curahan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.